Cerita novel reinkarnasi Dokter Jenius. Wis langsung ae iki ceritane, sawer dong. Bab 471. Orang ini bukan tangan yang biasa-biasa saja, tapi FOMO 80% yakin. Bayar melalui pembukaan. Katakan bahwa lawannya lebih kuat, dan ketika dia akhirnya menang, dia bisa menunjukkan kehebatannya. Lawan yang berdiri di tengah lapangan mendengarkan dan tersenyum menghina. Long Jiu dengan senang hati menyerah, baiklah, maka itu semua tergantung pada Tuan Fu. Petik 2. Fu Tongtong datang ke tengah, dengan bangga memberi hormat, dan berkata kepada anak buah Xiao Wan Kuan, meskipun kamu hanya membuat satu gerakan, aku juga dapat melihat bahwa kamu membuat 8 tiang kuan, kan? Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang berlatih seni bela diri yang hadir terkejut. Tinju 8 kutub itu ganas, terbuka lebar, kuat, dan akan melukai orang, yang diketahui semua orang yang berlatih seni bela diri. Bahkan Liu Hong yang terluka, saat ini, merasa bahwa dia tidak mengeluh tentang kalah, dan kalah dari tinju 8 kutub, tidak ada yang perlu dipermalukan. Kebetulan, saya juga berlatih 8 Pole Kuan, kamu seharusnya sudah mendengar namaku. Tiket kurang bayar, saya tidak melawan yang tanpa nama, apakah Anda berani mengajukan nama? Petik 2. Fu Tong tidak kecil di lingkaran, dan juga telah memenangkan banyak kejuaraan. Mereka yang berlatih tinju jenis lain mungkin tidak mengenalnya, tetapi mereka yang berlatih 8 kutub harus tahu namanya, jadi dia memiliki pertanyaan ini. Tidak pernah mendengar, kata lawan dengan acuh, untuk mengetahui namaku, untuk mengalahkanku, kamu memenuhi syarat. Arogansi. Fu Pas memaksakan kegagalan itu, dan rasa malu berubah menjadi kemarahan. Di lingkaran 8 kutub Kuan, siapa yang tidak tahu bahwa dia membayar untuk bagian itu? Kalau begitu aku akan menggunakan 8 tiangku hari ini, sehingga kamu bisa mengingat nama yang aku bayar. Fu Tong tidak banyak bicara lagi dan langsung mengatur postur tinju 8 kutub. Dia memang seorang master tinju 8 kutub, yang telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, dan dia cukup kuat di stasiun itu, dan dia melihat bahwa pikiran Long Jiufang ditentukan, dan dia merasakan harapan. Tersinggung. Fu Tong melihat bahwa lawannya masih berdiri di sana dengan jelas dan tidak memberikan tanggapan apapun, tidak menatap matanya sama sekali, dan bahkan lebih marah di dalam hatinya, jadi dia tidak lagi sopan dan melancarkan serangan dengan salam. Tembakan Wu Yi adalah pukulan pendukung langkah atas yang sederhana dan bersahaja, ini adalah bentuk kedua dari 8 tinju tiang. Langkahnya sederhana, dan Fu Tong menggunakan gerakan ini terutama untuk menguji dan menilai kedalaman lawan. Meskipun itu adalah pukulan sederhana, itu pecah seperti kekuatan harimau yang melangkah maju, dan fondasi Kung Fu Fu Tong terbukti. Tanpa diduga, lawannya sebenarnya adalah gerakan untuk mendukung tinju, dan serangan terlambat adalah yang pertama, dan kekuatannya lebih kuat. Selain itu, dia tidak memilih untuk menyerang tubuh Fu Tong, tetapi langsung menghadapi tinju Fu Tong. Datang dan datang, siapa yang takut pada siapa? Fu Tong mengertakkan gigi, mengirim bahu kanannya ke depan, dan menambahkan kekuatan pada tinjunya. Ledakan, anak buah Xiao Wan Kuan mundur selangkah. Tapi Fu Tongtong mundur 2 langkah, tidak hanya itu, hanya pukulan ini yang benar-benar membuat lengannya kesemutan. Kekuatan lawan lebih kuat darinya. Bagaimana ini mungkin? Kedua pria itu saling mengepalkan tangan, masing-masing mundur, dan pakaian di tubuh mereka diledakkan oleh angin tinju yang disebabkan oleh tabrakan kedua tinju itu. Fu Tong terkejut dan secara tidak sengaja melihat bekas luka berbentuk bulan sabit di pergelangan tangan kanan pria itu. Kamu Luo Tang. Fu Tong berteriak kaget. Pria itu diam-diam menarik lengan bajunya dan tersenyum, sepertinya namaku lebih keras dari namamu, aku belum pernah mendengar tentangmu, tetapi kamu pernah mendengar tentang aku. Ini benar-benar Luo Tang. Fu Tong tercengang. Long Jiu melihat bahwa suasananya tidak benar, dan bertanya, siapa Luo Tang? Petik 2. Wajah Fu Tongtong sangat jelek, Luo Tang adalah salah satu dari hanya 3 master 8 kutub yang tersisa di Huaxia saya, ketenaran. Petik 2. Long Jiu tidak tahu apa yang diwakili oleh Master Sekte 8 Kutub, tetapi dia bisa melihat kecemburuan di wajah Fu Tong. Bab 472. Hah, itu, seberapa yakin Tuan Fu menang? Petik 2. Fu Tong tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah keluar dari gunung, pertempuran ketenaran dan ketenaran pertama benar-benar bertemu dengan puncak gunung yang tidak dapat diatasi. Ini juga sangat menyedihkan. Tapi wajah itu masih harus dicari, dan Fu Tong kehilangan momentum dari kemajuan gigi sebelumnya, dan berkata dengan suara yang dalam, 5 atau 5 terbuka. Long Jiu bisa melihat keengganannya,
hati jatuh ke dasar, dan harapan yang baru saja ditangani dengan lorong itu langsung menghilang, dan hatinya mengingat si Chen lagi. Jadi dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan buru-buru memutar nomor si Chen. Demi wajah, Fu Tongtong sekali lagi menipu dirinya sendiri, mohon saran. Petik 2. Jangan mengukur. Luo Tang menyambutnya dengan mencibir, dan mereka berdua bertarung bersama. Fu Tong mengerahkan seluruh kekuatannya, berharap untuk menyelamatkan sedikit muka, dan bahkan berharap dia bisa bermain melampaui normal dan mengalahkan gunung di depannya. Jika dia cukup beruntung untuk berhasil, maka dialah yang akan menjadi orang yang telah mengalahkan Master Sekte Delapan Kutub. Keduanya tidak menyerah, menarik busur, menutup siku, menggali alis, menggosok lift, tangan matahari terbit. Siku, selangkangan, keterikatan kecil kanan, Tuan mengangkat mulut singa. Gerakan indah dari 8 kutub Kuan ditinju satu demi satu, dan harimau itu kuat, dan tinjunya ditinju ke daging. Pertempuran antara dua tuan, itu disebut pertempuran yang luar biasa. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak butiran keringat muncul di wajah Fu Tongtong, tetapi Luo Tang masih tidak berubah warna, dan napasnya stabil. Keduanya menggambarkan kontras antara penilaian tinggi dan rendah. Hanya masalah waktu sebelum Fu Pas dikalahkan. Rata, kali ini juga keputusan Luo Tang, tetapi dia sengaja menunda, ingin memainkan permainan tikus bermain kucing. Nomor yang Anda panggil, tidak ada yang menjawab untuk saat ini. Long Jiu memutar nomor si Chen berkali-kali berturut-turut, tetapi dia tidak bisa melewatinya. Dia berkeringat deras, dia tidak ingin menjadi bawahan orang lain, dan dia tidak ingin tidak dapat menyelesaikan kepercayaan Lin Manli. Bahkan jika si Chen datang dan gagal, menyebabkan negosiasi hari ini gagal, maka dia Long Jiu kembali menghadap Lin Manli, dan dia juga ingin mengatakan sesuatu. Tapi kenapa kamu tidak bisa menghubungi? Leluhur, kemana perginya ini? Naga 9 sedang terburu-buru. Akhirnya, Luo Tang sepertinya merasa sudah cukup, meraih celah di Fu Tong, dan menamparkan Fu Tong langsung 2 kaki dari tanah dengan tamparan di langit. Segera setelah itu, dia langsung menjatuhkan Fu Tongtong di udara dari udara 7 atau 8 meter jauhnya, menabrak dinding kotak, dan menghancurkan lapisan sisik ikan di luar dinding menjadi beberapa bagian. Fu Pas mendarat dengan berat, dan sangat sulit untuk berdiri sebentar, dan tidak ada lagi kekuatan untuk bertarung lagi. Ada yang lain. Luo Tang menjadi tenang dan terus bertarung. Long Jiu dan yang lainnya setengah dingin, dan wajah keempat orang itu sangat jelek. Bahkan Fu Tong telah gagal, siapa di antara mereka yang masih memiliki seseorang untuk mendapatkannya. Pada saat kritis ini, suara menggoda tiba-tiba datang dari pintu, dan si Chen terlambat, bukankah ini aliansi negosiasi? Mengapa begitu hidup? Bagaimana sekelompok orang jatuh ke bawah? Siapapun yang melakukannya, itu terlalu ganas. Mata Long Jiu berbinar, dan dia buru-buru menyapanya. Kakak Si, kamu akhirnya tiba. Untuk apa ini? Mengapa Anda tidak menjawab telepon Anda? Sekarang situasinya dalam krisis, semuanya terserah Anda saudara. Petik 2. Yan Tong dan yang lainnya juga memiliki secercah harapan di hati mereka. Kemarin tangan si Chen dapat digambarkan sebagai penuh kekuatan, gaya penguasaan, dan caranya yang aneh untuk membongkar persendian orang dan titik akupuntur yang tepat tidak dapat diprediksi. Mungkin dia bisa memenangkan Luo Tang ini. Meskipun Fu Tongtong terluka, dia masih sangat tidak puas dengan si Chen, dan mendengus, tinju 8 kutub saya tidak dapat memenangkan Luo Tang, dan akan baginya untuk menembak. Kekuatan tinju 8 kutub bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh gaya mewah, naga 9 guru. Terus terang, hari ini, kami menanamnya. Ketika kerumunan mendengar ini, mereka semua tampak sedih dan marah. Hanya si Chen yang melirik lorong, siapa bilang itu ditanam. Petik 2. Bukankah kamu masih berencana untuk mencicipi kekuatan 8 kutub Kuan? Fu Tong tidak menatap si Chen dengan marah. 8 kutub itu tidak salah, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Si Chen dengan sinis berkata, dan ini adalah dewa tua yang menyapu matanya ke arah Luo Tang, dia juga tidak berhasil. Bab 473. Kata-kata Long Jiuye sudah sangat kasar, dan Fu Tong harus perlahan-lahan tutup mulut. Tapi ekspresi wajahnya masih tegang, dan dia menatap lini tengah dengan saksama, takut melewatkan adegan di mana si Chen kalah. Wahyu Luo Tang adalah pukulan siku yang kuat, dan bagian yang menargetkan adalah dagu si Chen. Kekuatan serangan siku, mulai dari telapak kaki dan berasal dari pinggang, melalui bahu dan lengan, memusatkan kekuatan seluruh tubuh ke siku, kekuatannya beberapa kali lipat dari tinju biasa, atau bahkan lebih dari selusin kali.
Jika orang biasa terkena pukulan siku dari Master Tinju Delapan Kutub, saya khawatir rahang saya akan terkilir di tempat, dan kemudian jatuh ke tanah tanpa sadarkan diri. Tembakan tinju 8 tiang akan melukai orang. Kalimat ini tidak berlebihan, tetapi deskripsi yang sangat praktis tentang metode tinju 8 kutub yang perkasa. Melihat bahwa serangan Luotang telah terbang di tengah jalan, itu bisa mendarat di tubuh si Chen dalam sekejap mata, tetapi tindakan si Chen baru saja dimulai. Pelan-pelan, hati semua orang di pihak aliansi melontarkan dua kata ini. Kemenangan atau kekalahan dari game ini mungkin tidak lagi menegangkan, mereka semua berpikir bahwa si Chen dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan, dan bahkan sulit untuk bertahan untuk sementara waktu, dan akhirnya berakhir dengan kekalahan yang sama dengan Liu Hong. Sudut mulut Fu Tongtong naik sedikit, seolah-olah kehilangan si Chen akan membuktikan bahwa dia lebih kuat dari si Chen. Tetapi ketika semua orang duduk seperti ini, gerakan si Chen tiba-tiba dipercepat, dan tubuhnya berkedip, benar-benar mengeluarkan sisa-sisa dao-dao. Kemudian dia benar-benar menggunakan gerakan yang sama persis dengan Luotang, dan dia juga membuat serangan siku. Dan serangan siku ini setelah serangan pertama, posisi pukulannya bahkan lebih tidak terduga. Dia benar-benar membidik sendi siku Luotang, berusaha keras. Adegan ini sepertinya tidak asing lagi, beberapa saat yang lalu, Luotang menghadapi langkah pertama Fu Tong, dan dia juga membuat pilihan seperti itu, keras dan keras. Bagus, sebelum mereka berdua bertemu, Yan Tong memanggil untuk selamanya. Gaya permainan ini disebut berani, dan itu memang gaya master. Sedikit harapan tiba-tiba muncul di hatinya, mungkin kompetisi hari ini bisa menang. Dengan ledakan keras, siku kedua pria itu bertabrakan. Sejarah selalu sangat mirip, dan keduanya mundur karena dampak-dampak yang kuat. Hanya kali ini, si Chen yang mundur selangkah, Tuan Luotang Luo, di sisi lain, mundur 5 atau 6 langkah berturut-turut, dan akhirnya tersandung dan mengguncang tubuhnya dan hampir jatuh. Dia mengertakkan gigi dan bersandar keras di kaki kanannya, membanting tanah, dan menginjak lantai kayu di tanah dari lubang kecil sebelum dia menghentikan langkahnya. Wajah Luotang berubah, dan dia kalah dalam pertarungan, tapi bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, Luotang berada di masa jayanya. Apakah itu waktu latihan atau tahap perkembangan fisik, itu tidak sebanding dengan seorang pemuda berusia 20-an. Tapi dia benar-benar kalah, seberapa kuat kekuatan bocah ini, seberapa mesumnya. Luotang mengingat apa yang baru saja dia rasakan, dan merasa seolah-olah dia telah menabrak mobil. Namun, kekuatannya bukan yang paling mengejutkan baginya. Yang lebih mengejutkan Luotang adalah bahwa bocah bau di depannya ini sebenarnya bisa menjadi 8 kutub. Dan tidak hanya postur standar, kekuatannya ada di tempatnya, dan kecepatan pukulannya bahkan lebih tidak mungkin tercapai baginya sebagai seorang master. Luotang serius, ini mungkin lawan yang sulit. Oke, hahaha, saya tahu saya tidak melihat orang yang salah. Saudara-saudara si Chen benar-benar kuat. Petik 2. Yan Tong tidak bisa menahan temperamennya, dan yang pertama memanggil untuk menjadi baik. Ekspresi seperti es di wajah Su Yingshan dan yang lainnya akhirnya sangat mereda. Bab 474. Jika kontes malam ini akan menentukan nasib mereka selama sisa hidup mereka, sekarang nasib mereka mungkin baik-baik saja. Xiao Wankuan, sepertinya kamu akan memiliki darah hari ini. Ups, dua kota mana yang harus saya pilih? Bagaimana menurut kalian? Saya pikir kita harus memilih sisi barat. Yan Tong mengangkat alisnya dan menghembuskan napas tak terkendali, memanggil Xiao Wankuan dan menertawakan Xiao Wankuan. Wajah Xiao Wankuan berubah drastis, dan perubahan seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia duga apapun yang terjadi. Luotang tidak diundang olehnya, tetapi ditugaskan oleh orang-orang kuat di belakangnya. Pria besar itu menjelaskan bahwa kekuatan Luotang dekat dengan puncak umat manusia, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkannya selain tinju dan kaki. Pria besar itu misterius, dan kata-katanya tidak pernah gagal, dan Xiao Wankuan telah mencapai tingkat tahayul tentang dia. Tapi sekarang lihat, pria besar itu tidak maha kuasa, dan kata-kata pria besar itu tidak baik-baik saja. Dia sama sekali tidak berminat untuk menanggapi ejekan Yan Tong, tetapi buru-buru berjalan ke sisi Luotang dan bertanya, Tuan Luo, bagaimana kabarmu? Masih belum yakin. Petik 2. Luotang mengubah ketenangannya sebelumnya, melemparkan tangannya 2 kali, dan berbisik, ini agak sulit. Hah, bagaimana ini bisa bagus? Saya baru saja membuat kesepakatan untuk mereka. Taruhan yang adil, jika kita kalah, maka kita akan kehilangan 2 wilayah. Xiao Wankuan takut bertanggung jawab. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan menanggung kerugiannya. Itu tidak mempengaruhi Anda, dan saya mencoba yang terbaik, saya belum tentu kalah. Kata-kata Luotang penuh dengan nada tegas.
tetapi di sisi lain, ini menunjukkan bahwa dia tidak lagi yakin akan kemenangan si Chen. Wah, dari siapa kamu mempelajari 8 kutub kuanmu? Luo Tang, di lingkaran 8 kutub kuan, dia sudah menjadi master, dan dia mengenal semua petinju dengan kepala dan wajah. Tetapi dia tidak bisa memikirkan bagaimana orang bisa mengajar murid yang begitu baik, dan dia juga sedikit meningkatkan gerakan 8 kutub kuan ini. Jelas, ini adalah gerakan untuk menekan musuh dengan tangan pertama, menambahkan tindakan menghindar, dan itu benar-benar dapat menyerang ke belakang. Dia harus bertanya dengan jelas, dan kemudian dia bisa berbalik dan meminta nasihat pria itu. Grandmaster Luo benar-benar orang bangsawan yang melupakan banyak hal. Bukankah kamu mengajariku 8 kutub kuan ini? Si Chen tiba-tiba tersenyum. Luo Tang tertegun, dan segera mengerti. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Kapan aku mengajarimu? Tidak, tunggu, maksudmu saat aku bergerak barusan. Iya, tapi aku tidak secara resmi menyembah tuannya. Bahkan jika aku mencuri tuannya tidak akan dipanggil. Lagi pula, kita masih bersaing kan? Ketika si Chen mengatakan ini, seluruh orang Luo Tang masih shock. Tidak heran si Chen terlambat bergerak. Ternyata dia sedang memperhatikan semua gerakannya. Fu Tongtong juga sangat tersentuh. Dia baru saja menonton pertandingan dan melihat pukulan sempurna si Chen. Itu pasti gaya tinju 8 tiang yang otentik. Bagaimana ini mungkin? Fu Tong bergumam dan menggelengkan kepalanya, tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Ketika dia pertama kali memulai, dia membutuhkan waktu sepanjang pagi untuk mempelajari postur gerakan ini, dan kemudian setelah berbulan-bulan marah, dia benar-benar menjadi ahli dalam gerakan ini. Tapi si Chen benar-benar melihatnya, hanya dengan satu gerakan, dia bisa melihat dengan jelas, dan bisa langsung menirunya, dan dia bisa membuat beberapa perubahan. Seberapa mengerikan pencapaian seni bela diri ini. Ada apa? Apakah lebih baik daripada tidak? Si Chen dengan santai menggerakkan pergelangan tangannya dan bertanya dengan suara keras. Jika kamu tidak mengaku kalah lebih cepat daripada kamu, dan kemudian membawa orang-orangmu untuk keluar dari telur, kita masih memiliki sesuatu untuk dibicarakan di sini. Luo Tang berbalik ke Dewa Er dan menatap si Chen dengan tatapan yang sangat rumit. Daripada itu harus dibandingkan, saya ingin melihat seberapa mampu Anda sebagai seorang anak laki-laki. Nak, jemput aku. Mulut kecil singa, Luo Tang membuat langkah lain. Hal yang sama terjadi lagi, si Chen datang lebih dulu lagi, membuat langkah yang sama persis, dan menjadi Luo Tang lagi. Kali ini, Luo Tang memiliki kekuatan yang cukup dan tidak mundur, tetapi kekuatan besar yang datang dari tinjunya membuat kedua lengannya gemetar tanpa henti. Bab 475, ayo lagi, dijual oleh sekolah saat ini. Luo Tang menabrak api yang sebenarnya dan mengambil inisiatif untuk menyerang lagi. Kali ini dia menggunakan gerakan lanjutan di 8 kutub kuan, dan gerakannya jauh lebih sulit dipelajari daripada gerakan biasa, bahkan jika dia adalah pengantar, butuh banyak usaha. Namun, si Chen benar-benar menerima semua perintah, meniru setiap gerakan, dan setiap kali dia bisa mengalahkan Luo Tang kembali. Langkah Luo Tang lebih rumit daripada gerakan, dan gerakan lebih halus daripada gerakan, dan si Chen belajar lebih banyak. Faktanya, pada saat ini, bukan hanya Luo Tang yang terkejut, tidak hanya Xiao Wan Kuan Long Jiu dan yang lainnya, tetapi bahkan si Chen sendiri yang terkejut. Dia belum bisa melakukan itu sebelumnya. Ketika dia mengambil langkah pertama Luo Tang dengan keras hari ini, dia benar-benar tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapinya karena pukulan Luo Tang terlalu cepat, dan dia tiba-tiba ingin mengikuti pihak lain untuk melawan pukulan yang sama, untuk membuat pukulan keras. Dengan kualitas fisiknya yang unggul, ia terlambat dan meraih hasil yang baik. Itu pasti karena relik telah sepenuhnya diserap. Dia dengan cepat mengerti bahwa mungkin peninggalan itu tidak hanya sangat meningkatkan kebugaran dan kekuatan fisiknya dibandingkan dengan orang biasa, tetapi juga sangat meningkatkan kecepatan reaksi, kemampuan pengamatan, dan kecepatan belajarnya. Dia sekarang hanyalah seorang mesin fotokopi bergerak, selama pihak lain mau bertarung, dia bisa menirunya. Jadi dia tidak terburu-buru untuk menggunakan semua kekuatannya. Rutinitas metode tinju 8 tiang sudah beredar luas di pasaran. Namun, magang yang diajar oleh master yang berbeda tidak terlihat jauh berbeda dalam gerakan, tetapi detailnya dapat dibedakan. Luo Tang adalah master Kuan 8 kutub, dan Kuan 8 kutub yang diwarisi dari garis keturunannya pasti luar biasa. Untuk dapat belajar di bawah tangannya hanyalah pilihan yang murah. 2 orang datang dan pergi, 20 atau 30 gerakan, setiap kali mengambil mundur Luo Tang sebagai hasilnya. Tetapi Luo Tang menemukan bahwa kekuatan si Chen semakin kecil dan semakin kecil, jadi dia berjuang lebih keras dan lebih keras, berpikir bahwa dia mungkin bisa menang dengan kekuatannya. Fu Tongtong di sebelahnya melihat ambang pintu, dan sejak tadi,
dia telah membisikkan sesuatu seperti, bocah ini pasti sudah mempelajarinya sejak lama. Hanya ketika Long Jiuye dan yang lainnya tidak bisa mengalihkan pandangan dari pertarungan Si Chen, mereka mengabaikannya. Sekarang, dia melihat tujuan dari keinginan Si Chen untuk mempelajari 8 kutub Kuan, dan dia tidak tahu apakah itu karena cemburu atau psikologi lainnya, jadi dia benar-benar membuka mulutnya untuk mengingatkan Luo Tang, Tuan Luo, dia sengaja mencuri gerakanmu, kamu tidak ingin dibodohi olehnya. Suara ini segera membangkitkan ketidakpuasan orang banyak. Nama keluarga Fu, di mana kamu? Yan Tong adalah orang yang pemarah dan langsung dimarahi. Tuan Fu, sekarang Si Chen berpartisipasi dalam kontes untuk keuntungan kita. Apa maksudmu dengan berbicara untuk orang lain lagi dan lagi? Su Yingshan juga sangat marah, tetapi ini adalah Feng Ningnya, semua orang memberinya wajah, dan mereka akan memilih untuk bernegosiasi di sini. Jika dia benar-benar terganggu oleh Xiao Wan Kuan hari ini, di mana wajah Su Yingshan akan beristirahat. Sekarang tidak mudah untuk keluar dari Si Chen bisa sangat berguna. Sebenarnya seseorang menikam pisau dari belakang, orang-orang yang marah. Saya melihat bahwa Tuan Fu mungkin terluka parah dan terluka di otak oleh Grandmaster Luo. Anda murid yang baik, mengapa Anda tidak membantu Tuan Anda pergi ke rumah sakit? Kata-kata Long Jiu setara dengan mengatakan bahwa Fu Tong menderita penyakit otak, dan tidak ada perbedaan antara omelan langsung. Pada saat ini, bahkan murid Fu Tong sedikit bingung, dan berbisik, Tuan, jangan membuat kesalahan, Si Chen berada dalam kelompok yang sama dengan kita. Siapa yang bersamanya? Fu Tong tanpa sadar ingin menakut-nakuti Si Chen selama 2 kalimat, dan sebelum dia selesai berbicara, dia ditutupi oleh magang. Bab 476, beberapa bos. Aku benar-benar tidak bisa menahannya, tuanku sepertinya benar-benar terluka, aku masih dengan cepat menyeretnya ke rumah sakit untuk melihat. Murid-murid Fu Tong tidak membiarkannya terus berbicara, jika mereka melakukan kemarahan publik, mereka akan sulit untuk berbaur dalam lingkaran ini di masa depan. Ketika saatnya tiba, tidak peduli seberapa baik kungfu dipraktikkan, itu akan berakhir dengan reputasi makan di dalam dan di luar, siapa yang berani menyenangkan. Jadi dia menyeret guru keluar ruangan dengan cara abu-abu dan licin. Luo Tang dan Si Chen berpisah lagi, Luo Tang masih berkeringat deras, lengan dan kakinya sedikit gemetar, ini masih kekuatan yang dia gunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan. Di sisi lain, angin Si Chen ringan dan mendung, dan napasnya rata, seolah-olah bukan dia yang baru saja bertarung. Wah, hari ini aku Luo seseorang membuka mata, aku tidak berpikir ada bakat sepertimu di dunia ini. Namun, Anda telah mencuri master, dan Anda akan mempelajari semua keterampilan tinju 8 kutub di tangan saya, dan Anda menolak untuk memanggil saya master, yang terlalu tidak autentik. Mulai sekarang, saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda bahwa Anda tidak dapat lagi mempelajari gerakan 8 tiang saya dan hanya menggunakan trik Anda sendiri untuk menghadapinya. Bagaimana? Faktanya, Fu Tong tidak mengingatkannya, Luo Tang juga tahu bahwa Si Chen mencuri gerakan. Namun, dia benar-benar ingin melihat seberapa jauh Si Chen ini bisa melakukannya. Dia juga tidak berharap Si Chen menjadi begitu tak terduga, dia sebenarnya telah mempelajari 20 atau 30 gaya sekarang, dan hal-hal penting tindakan dikuasai tanpa perbedaan. Biarkan dia terus belajar, dia Luo Tang tidak punya rahasia. Luo Tang datang ke sini hari ini untuk membantu Xiao Wan Kuan menjatuhkan kepala naga dari 4 tempat ini. Tidak peduli seberapa besar dia mengagumi Si Chen, dia tidak bisa melupakan hal yang benar, jadi dia menyetujui ini. Si Chen mengangguk senang, Grandmaster Luo mengeluarkannya dan meletakkannya di atas meja dan berkata, saya tidak setuju dengan itu lagi, bukankah itu Laipi? Baiklah aku berjanji padamu. Petik 2. Oh, saudara Si Chen, kamu harus berpikir dengan baik. Jika Anda tidak memperlakukan tubuhnya dengan cara seorang pria, dapatkah Anda mengalahkannya dengan seni bela diri Anda sendiri? Petik 2. Jangan impulsif, saudaraku, jangan lupa bahwa kamu masih bertaruh pada kami berempat orang tua. Tuan Si masih harus memikirkannya dan kemudian menjawab, bagaimanapun, tinju 8 kutub adalah tinju 8 kutub, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditangani oleh metode pemakaian biasa. Hampir tidak ada yang bullish padanya. Si Chen menggelengkan kepalanya dengan mudah pada keraguan di sekitarnya. Jangan khawatir, bagaimana dengan tinju 8 kutub? Tidak ada seni bela diri paling kuat di dunia, hanya orang yang paling kuat. Si Chen berpose dengan tampan, melambai pada Luo Tang, mengangkat alisnya secara provokatif, dan masih terpana tentang apa yang harus dilakukan. Ayolah. Petik 2. Bagus, kalau begitu biarkan kamu mencicipi trikku. Luo Tang berdiri diam, tubuhnya sedikit tenggelam, dan aura di sekitarnya berubah seketika, memberi orang perasaan gunung besar yang berdiri di sana.
Tangannya bergerak perlahan, mengaduk udara di sekitarnya, memadukan dirinya dengan lingkungan. Tiba-tiba, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan yang kuat di bawah kakinya, melangkah maju, tubuhnya sedikit ke samping, dan keduanya keluar serempak. Langkah ini sangat kuat, dan ini adalah varian dari gaya tuannya. Luo Tang telah mempraktikkan gerakan ini secara ekstrim, dan apa yang ada di tangannya bukan lagi ding, dan tangannya sepertinya memegang gunung besar dan menghancurkannya ke lawannya. Si Chen melihat bahwa pemburu itu bahagia, dan mau tidak mau menirunya, dan tiba-tiba teringat bahwa Luo Tang baru saja membuat kesepakatan dengannya dan harus menyerah, dan dia juga mengangkat tinjunya dan menyapanya. Bu! Dengan suara keras, tinju kedua pria itu bertabrakan dan angin kencang meniup rambut dan pakaian para penonton yang berburu. Si Chen tidak bergerak, tetapi Luo Tang terbang mundur, langsung menabrak tempat tidur, jatuh dengan ganas ke tanah, dan tidak pernah bangun lagi. Kebobolan, gerakanku sendiri jauh lebih terampil. Ini lebih kuat daripada tinju 8 kutub yang setengah matang. Si Chen masih tenang seperti angin. Xiao Wan Kuan, bersedia berjudi dan kalah, kamu sekarang harus memenuhi janjimu, kan? Bab 477. Dr. Sisen ada di sini. Ketika Dr. He dan Li Bailin melihat si Chen memasuki pintu, mereka sangat gembira, dan kerutan ketat mereka langsung meregang. Terutama Dr. He, melihat tatapan si Chen seperti melihat seorang idola, bersemangat dengan kagum. Dr. Ho, bagaimana kabar Fang Fang? Apakah lebih baik? Petik 2. Begitu dia memasuki pintu, Qian Baobao dengan penuh semangat meraih tangan Dr. He dan dengan cepat menanyakan tentang kondisi pasien. Yah, situasi gadis kecil itu tidak terlalu baik sekarang. Dr. He sedikit malu, melihat bahwa penampilan Qian Baobao bahkan lebih suram, sibuk dan menunjuk si Chen untuk membujuknya. Tetapi Anda dapat yakin, meskipun kami tidak punya cara, tetapi Dr. Sisen ada di sini, keterampilan medisnya lebih pintar dari kami, mungkin akan ada harapan. Petik 2. Sejak dia melihat keterampilan medis si Chen yang tidak dapat diprediksi kemarin, dia sekarang memiliki kepercayaan yang sangat kuat pada si Chen. Sejarah, Dr. Sisen, tolong, Anda harus menyelamatkan Fang Fang. Petik 2. Qian Baobao berbalik untuk meraih si Chen, dan mata merahnya yang besar penuh dengan permohonan, seolah-olah menggenggam sedotan terakhir kehidupan. Saudari Baoer, Anda dapat yakin, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Si Chen tersentuh oleh sorot matanya dan tidak bisa membantu tetapi mengatakan judul kehidupan masa lalunya. Dia dengan lembut menepuk punggung tangan Qian Bao, pindah ke tempat tidur, dan mulai memeriksa kondisi gadis kecil itu. Saudari Baoer, disebut apa ini? Semua orang jelas telah bertemu untuk pertama kalinya. Qian Baobao menatap punggung si Chen dengan linglung, agak tidak percaya. Namun, penampilan terakhir si Chen, begitu baik, entah kenapa membuatnya merasa nyaman. Ini adalah penyakit jantung bawaan, disertai dengan kelemahan miokard, shock iskemik, apakah pengobatan konvensional tidak berhasil? Petik 2. Segera, si Chen memeriksa kondisi gadis kecil itu dan mendiskusikannya dengan Dr. He dan yang lainnya. Aku menggunakan semuanya, tapi detak jantung gadis kecil itu semakin lemah, dan gula darah serta kalium darahnya terus menurun, dan aku khawatir, hei. Alis Dr. He mengerutkan kening lagi, nadanya cukup mengutuk diri sendiri, dan akhirnya dia tidak bisa mengatakan apa-apa, dia hanya bisa menghela nafas. Iya, bahkan jika penyakit ini ditempatkan di rumah sakit Yusi kami, itu hanya dapat diobati dengan cara ini, dan saya tidak dapat memikirkan cara lain. Li Bailin mengangguk setuju dan menghela nafas, kami, kota-kota tingkat prefektur, bagaimanapun juga, memiliki sumber daya medis yang terbatas, dan mungkin masih ada harapan untuk mengirim mereka ke rumah sakit besar di Zonghai, tetapi sekarang jelas sudah terlambat untuk pindah. Setelah jeda, dia menatap si Chen, apa, Tuan Si, bahkan Anda tidak bisa melakukannya. Petik 2. Bukan tidak mungkin, tapi aku hanya bisa melindungi denyut jantungnya terlebih dahulu untuk memastikan kondisinya tidak terus memburuk, sedangkan untuk tindak lanjutnya, masih perlu mengirimkannya ke Zonghai untuk operasi. Lagi pula, akupuntur hanya bisa mengatur fungsi tubuh, bukan obat mujarab. Kata-kata si Chen sama sekali tidak salah, penyakit jantung bawaan adalah cacat fisik alami, dan operasi harus dilakukan untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Biarkan Anda akupuntur melawan langit, dalam menghadapi penyakit ini, ada juga jantung yang lemah. Singkatnya, mari kita stabilkan kondisinya dulu. Saat ini, tidak ada cara terbaik. Si Chen tidak ingin menunda lebih lama lagi. Biarkan perawat mengambil jarum perak, oleh Li Bailin dan Dr. He dan yang lainnya untuk mulai merawat gadis kecil itu. Semua orang sibuk sampai larut malam, dan si Chen kelelahan, dan akhirnya menstabilkan kondisinya.
Yah, aku merangsang titik akupunkturnya dan memaksa jantungnya untuk melangkah lebih intens, yang tidak bisa diulang, itu hanya bisa bertahan paling lama 24 jam, tapi itu sudah cukup untuk memindahkannya ke rumah sakit kota Zonghai. Si Chen menurunkan jarum perak dan melemparkannya ke nampan. Qian Baobao masih sedikit gelisah. Dokter Si Sen, Fang Fang telah tiba di Zonghai, dapatkah dia benar-benar disembuhkan? Petik 2. Yakinlah, Nona Qian, sumber daya rumah sakit luar negeri China adalah yang terbaik di seluruh China, berkali-kali di depan kita. Untuk serangan jantung seperti ini, ada obat 90% di sana. Tanpa menunggu Si Chen berbicara, Li Bailin telah membuka mulutnya. Sebagai seorang dokter terkenal di provinsi Donglai, dia berpengetahuan luas dan secara alami sangat menyadari kekuatan rumah sakit Zonghai. Oh, tidak apa-apa, tapi, Bab 478. Qian Baobao menghela nafas lega, sedikit menundukkan kepalanya, dan dua tangan kecil pucat dipelintir menjadi satu, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlukiskan. Dr. He penasaran ketika melihat situasinya, dan tidak bisa tidak bertanya lebih banyak. Nona Qian, apakah Anda punya pertanyaan? Petik 2. Qian Baobao membuka bibir tipisnya, dan baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan beberapa kata dari mulutnya. Itu, rumah sakit Zonghai itu pasti sangat mahal, kan? Dr. He tertegun, dan kemudian melihat pakaian murah di tubuhnya, dan merasa simpati. Mungkin biayanya jutaan. Jika Nona Qian mengalami kesulitan dalam keluarga Anda, saya dapat menelepon rumah sakit untuk membantu Anda mengumpulkan sumbangan. Ada juga rumah sakit Zonghai, untuk keluarga miskin, mereka juga memiliki pengurangan polis tertentu, dan asuransi kesehatan. Dr. He memberikan nasihat kepada Qian Bao, tetapi dia masih tidak bisa meringankan suasana hati Qian Bao yang cemas. Itu jutaan. Banyak keluarga tidak akan dapat menghemat begitu banyak uang dalam hidup mereka. Bahkan jika rumah sakit mengumpulkan sumbangan, bahkan jika dikurangi, berapa apalagi itu? 10.000, 20.000, atau 100.000, tapi ini sudah banyak uang di mata The Baby Qian, dan mereka tampak kecil dan tidak berdaya dalam menghadapi jutaan biaya perawatan. Dan dia sendiri, bahkan tidak dalam jumlah kecil ini. Hei, saya tidak tahu siapa yang menghela nafas, dan bangsal terdiam sesaat. Para dokter dan perawat yang hadir semua menatap mata Qian Baobao menjadi simpati. Tapi apa yang bisa dilakukan, dalam menghadapi penyakit yang begitu serius? Apalagi rumah tangga yang sulit seperti Qian Bao, bahkan jika banyak keluarga kelas menengah harus bangkrut dan kembali ke masa pra-pembebasan dalam hitungan menit. Saya tahu, terima kasih Dr. He. Tolong atur untuk transfer Fang Fang segera. Anda dapat yakin, saya akan menemukan cara untuk melakukan hal uang. Qian Bao tampak pucat, menggigit bibirnya dengan keras, tetapi suaranya menjadi semakin rendah, lalu dia berbalik dan berjalan keluar dari bangsal. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Dia berdiri di koridor dan memandang kota Fengning yang sunyi di malam hari, tampak sengsara. Mungkin jika saya tidak menerima perintah itu, semua ini tidak akan terjadi. Sambil menghela nafas, Qian Bao mengencangkan kerah tipisnya dan bersiap untuk turun. Pada saat ini, suara lembut terdengar di belakangnya. Saudari Baoer, daftar apa? Bisakah Anda memberitahu saya tentang itu? Qian Baobao pemalu, berbalik, dan melihat Si Chen berjalan sambil tersenyum. Qian Baobao berseru kaget. Penampilan Si Chen saat ini seperti anak laki-laki besar di sebelah, yang membuatnya kesurupan sesaat, selalu merasa bahwa dia telah melihatnya di suatu tempat. Namun, dia benar-benar belum pernah melihatnya. Hantu macam apa keintiman yang tidak bisa dijelaskan ini? Apakah saya bingung dengan penampilannya yang tampan? Baby Mani menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, membuang ide itu. Dia dibesarkan di panti asuhan, dan sejak dia masih kecil, dia telah berada di masyarakat, dan dia belum pernah melihat orang dari 3 agama dan 9 aliran, dan dia tidak begitu bingung dengan pria tampan. Lalu apa yang ingin dia lakukan? Pikiran Baby Qian penuh dengan pikiran. Pria mendekati wanita tidak lain dari 2 tujuan, baik untuk menghasilkan uang atau untuk mewarnai. Tapi dia tidak punya uang yang sudah diketahui Si Chen, maka hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Hati Qian Baobao langsung meningkatkan 12 poin kewaspadaan, dan suaranya sedikit membeku. Dr. Si Sen, ini urusan pribadi saya, tolong jangan tanya. Bab 479. Qian Baobao bisa mengatakan hal seperti itu, dan Si Chen sama sekali tidak terkejut. Dalam kehidupan masa lalunya, wanita ini terkenal waspada dan lembut, dan memiliki sikap defensif terhadap semua orang. Seseorang yang bukan persetujuan sejatinya tidak akan curhat di dalam hatinya sama sekali. Itu sebabnya dia terserah pada tugas intelijen. Namun, kepribadian seperti ini ditempatkan di masa sekarang,
tetapi itu membuat si Chen sedikit tercekik. Jangan salah paham, aku tidak punya niat buruk, aku hanya ingin mendengarmu memberitahuku apa yang terjadi, mungkin aku masih bisa membantu. Si Chen mengangkat bahu dan mencoba yang terbaik untuk melepaskan kebaikannya. Tidak perlu, aku mengerti kebaikanmu, ini sudah sangat larut, masih ada hal-hal di rumah, maafkan aku karena mengucapkan selamat tinggal. Hanya saja uang bayi tidak menghargainya sama sekali, membawa tas, dan berbalik untuk pergi. Menunggu, si Chen tidak menyangka pertahanannya begitu berat, jadi dia berkata dia akan pergi, sibuk mempercepat langkahnya dan memblokir di depannya. Apa yang ingin Anda lakukan? Mata Qian Baobao memancarkan cahaya dingin, dan kaki kanannya yang mengenakan sepatu kanvas diam-diam mundur setengah langkah, siap untuk menendang orang kapan saja. Pengalaman kesulitan dan kekacauan sejak kecil telah membuatnya mengembangkan tindakan defensif bawah sadar ini. Jika si Chen berani berniat menyimpang, dia pasti tidak akan ragu untuk menamparnya dan kemudian mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Kakak perempuan kepercayaan, kaki gelap, benar-benar tidak berubah sama sekali. Tentu saja, si Chen melihat niatnya, dan dengan beberapa tangisan dan tawa, dia mundur selangkah dengan tangan terangkat. Saudari Bauer, saya benar-benar tidak memiliki niat jahat. Lalu apa yang kamu lakukan dengan caraku? Qian Baobao menyela. Hatinya sedikit tegang, gerakannya begitu tersembunyi, itu benar-benar terlihat. Si Chen berhenti dan dengan cepat memikirkan sebuah alasan. Saya mendengar bahwa Anda berasal dari panti asuhan, dan masih banyak anak di sana, dan tidak baik jika ada orang lain yang sakit, jadi saya ingin Anda memberikan alamat dan saya akan membantu memeriksanya. Dia kesulitan bertemu Baby Qian, tetapi dia tidak ingin melewatkannya lagi. Benarkah? Qian Baobao curiga dengan surat itu, menyerahkan kartu nama kepada si Chen, dan mengucapkan terima kasih lagi sebelum pergi sendirian. Panti asuhan Hengai telah mengalami perubahan dalam setahun terakhir. Situasi keuangannya ketat, situasinya semakin buruk, anak-anak tidak mengatakan pemeriksaan fisik, bahkan makan dan hidup hampir menjadi masalah. Si Chen ingin memberi anak-anak pemeriksaan fisik, yang merupakan Injil langka bagi Qian Bao. Bahkan jika dia memiliki niat apapun, Qian Bao tidak dapat mengatur begitu banyak. Selain itu, dia memiliki intuisi bahwa si Chen tampaknya bukan orang jahat. Tunggu sampai bagian belakang bayi Qian benar-benar menghilang, si Chen mengalihkan pandangannya ke kartu nama. Master Talk Consulting, tentu saja, sudut mulut si Chen menarik senyum pengertian, dan dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, Qian Baobao membuka perusahaan seperti itu. Mengatakan bahwa itu adalah perusahaan sebenarnya adalah studio yang menjalankan tugas, dan hal-hal yang dilakukannya sangat rumit. Layanan rumah tangga, bimbingan belajar dan pembelajaran, detektif swasta, pengusiran setan, menangkap kucing dan menangkap anjing, memalsukan peninggalan budaya, membantu pria dan wanita perkotaan yang berjalan ke kuburan cinta untuk menggali kuburan, membiarkan mereka bernapas dengan bebas. Singkatnya, siapapun yang dapat menerima dan melakukannya, dan dapat menghasilkan uang bayi tidak ditolak. Dengan sejumlah cara dia berada di masyarakat sejak dia masih kecil, dia juga telah melakukan pekerjaan, suara, dan warna dengan baik. Jika Anda membiarkannya terus bekerja selama 10 tahun 8 tahun, mungkin dia benar-benar dapat melemparkan ke perusahaan kecil dan berkarir. Namun, karena perusahaan kecil inilah hidupnya hampir hancur. Bab 480 di kehidupan sebelumnya, Qian Bao, karena dia membantu seorang wanita kaya memeriksa suami eksekutif pengembang real estate-nya, membiarkan wanita kaya itu berhasil bercerai, berbagi sejumlah besar properti keluarga, dan mengangkat wajah putih kecil, yang menyebabkan eksekutif mengingat dan membenci. Sebagai pembalasan, eksekutif menggunakan kekuasaannya untuk berhasil membujuk petinggi perusahaan untuk meloloskan rencana untuk memperoleh tanah panti asuhan. Seluruh proses pembebasan lahan merupakan tanggung jawab eksekutif ini sepenuhnya. Dia menekan harga pembelian yang sangat rendah, yang tidak cukup untuk relokasi dan rekonstruksi panti asuhan, juga tidak menyelesaikan masalah pemukiman kembali puluhan anak yatim di rumah sakit. Sebagai kepala panti asuhan, Qian Baobao dan direktur panti asuhan secara alami tidak setuju. Akibatnya, kedua belah pihak pasti bentrok, kekuatan di belakang eksekutif itu kuat, panti asuhan sederhana, bagaimana cara bertarung? Pemadaman air dan listrik adalah hal biasa, dan bahkan, untuk menganiaya Qian Bao, mereka juga mengirim organisasi sosial yang energi dari waktu ke waktu untuk mengintimidasi panti asuhan. Di bawah tekanan besar, panti asuhan dan Qian Bao hanya dapat memilih untuk berkompromi. Tetapi eksekutif itu tidak membiarkannya pergi. Para eksekutif melihat postur bayi uang dan mengeluarkan kata-kata, uang bayi harus membiarkannya bermain selama 2 tahun secara gratis, dan kemudian setuju untuk memberi kompensasi sesuai rencana. Jika tidak,
panti asuhan tidak akan mau mendapatkan sepeser pun. Demi panti asuhan, Qian Bao akhirnya menurut. Tuhan tahu bagaimana dia bertahan selama 2 tahun itu. Kejadian ini selalu menjadi bekas luka di hatinya, dan dia hanya curhat pada Si Chen dan beberapa rekan seperjuangan yang dikenalnya nanti. Ketika Qian Bao mengakhiri perjanjian 2 tahun, panti asuhan itu sudah lama hilang, dan dia akhirnya diterima di dinas sipil melalui belajar mandiri. Terbiasa dengan tipu daya pejabat, dia kelelahan secara fisik dan mental, dan dia mengoperasikan dirinya menjadi tentara dan menjadi rekan seperjuangan Si Chen, yang bertanggung jawab atas pekerjaan pengumpulan intelijen awal. Tentu saja, semua ini adalah kehidupan masa lalu, sesuatu yang telah dipelajari Si Chen melalui mulutnya. Jika tidak ada variabel, dalam kehidupan ini, Qian Bao diperkirakan tidak dapat melarikan diri dari lintasan ini. Dan, melihat situasi hari ini, sepertinya dia sudah mulai menghadapi hal-hal ini. Tapi jika takdir tidak bisa dipatahkan, lalu apa gunanya dilahirkan kembali? Si Chen meremas kartu nama di tangannya dengan erat, dan tatapan tegas melintas di matanya. Kata demi kata, Saudari Bauer, Anda dapat yakin, saya di sini dalam hidup ini, dan saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertak Anda. Keesokan harinya, Si Chen bangun pagi-pagi, meskipun aplikasi tadi malam sangat mahal baginya. Tubuhnya tampaknya secara bertahap beradaptasi, dan itu tidak terjadi pada kenaikan yang terlambat sebelumnya. Tuan Si, saya keluar lagi pagi-pagi sekali. Malam ini kami menghubungi banyak pengusaha lokal, secara khusus mengadakan pesta perayaan untuk Anda. Silakan kembali tepat waktu. Long Jiu tidak berani memanggil Si Chen untuk tidur, dan dengan sengaja tinggal di aula, memberitahu Si Chen berita itu dengan senyum di wajahnya. Kemarin dan Xiao Wan Kuan berjuang untuk wilayah, dia belum bisa menghubungi Si Chen. Sepanjang waktu jantungnya melonjak, dia benar-benar sedikit takut. Jika saudara ini bermain hilang lagi, bisa dibayangkan betapa memalukannya keempat pria besar itu di pesta perayaan. Pesta perayaan, Si Chen berhenti dan ingin berkata, tidak ada minat, tidak ada partisipasi. Mengingat uang bayi, dia ragu-ragu lagi, dan akhirnya mengangguk, ya, maka itu akan merepotkan beberapa bos. Tidak masalah, bagaimana masalah ini? Long Jiu menerima jawaban afirmatif Si Chen, dan melambaikan tangannya dengan cara yang berkembang. Setiap orang adalah saudara, mengatakan bahwa ini lebih umum. Melihat kekuatan Si Chen, ditambah dengan hubungan dekatnya dengan keluarga Lin, Long Jiu sudah memutuskan untuk benar-benar berteman dengannya. Kakak, mata Si Chen lucu. Ya, itu benar, kakak Si sangat membantu kita, tapi bukankah itu saudara kita? Naga 9 telah datang dan pergi. Karena kita semua bersaudara, tidak apa-apa meminjam uang, kan? Si Chen meletakkan tangannya di depan Long Jiu dan menggosok jari-jarinya.